Kalau masalah tahunnya, saya mungkin nggak inget ya. Masalahnya saya sambil ngojek sambil parkir awalnya. Ya pertamanya paling delman, kita belajar parkirnya yang mau keluar atau yang mau masuk. Ya kira-kira mobil-mobil atau itu aja deh, beca atau sepeda. Itu yang dari awal saya mulai belajarnya dari situ. Oh, pernah sih, pernah interaksi sama Pak Oga untuk pengatur lalu lintas. Sering sih, Pak. Saya sering melihat pengatur lalu lintas di jalanan seperti Pak Oga. Di perempatan dan di pertigaan. Adanya Pak Oga, alhamdulillah merasa terbantu dengan adanya Pak Oga, kita bisa lancar. Iya, sering banget. Apalagi pas di perempatan, dimuter balikan, kadang-kadang malah bikin saya kaget. Sering lihat sih, kalau apalagi kita kan sales di jalannya, jadi banyak banget ada pauga-pauga di perempatan itu sih. Yang pertama harus tegas. Tegasnya berarti kalau memang jatahnya dia yang arah belok ke kiri ya ke kiri, kalau memang ya ke kanan ya ke kanan. Kalau enggak tegas seperti itu, ya pasti kendaraan motor atau pasti numpuk di tengah gitu. Untuk Pak Oga itu lebih membantu ya untuk pengguna jalan. Terutama kita sebagai pengguna jalan itu sangat membantu adanya Pak Oga. Kurang terbantu sih, malah ngalangin jalan, suka ngeribetin gitu. Kurang terbantu ya, karena kan perempatan juga banyak kan. Jadi kalau misalnya cuma ada satu orang doang yang ngatur jalan, pasti akan macet juga sih. Kalau masalah tantangan banyak sekali ya Mbak ya. Pertama, ada yang di stop, dia jalan terus. Ada yang di stop, yang satu masuk, yang keduanya masuk. Jadi menimbulkan mampet di tengah jalan gitu. Mampetnya di pertigaannya. Menurut pandang saya, ada yang efektif dan ada yang juga yang mengganggu gitu kan. Kadang ada yang mementingkan uang daripada lalu lintasnya, kadang juga ada yang mementingkan lalu lintas biar tidak macet. Untuk saya pengguna jalannya lebih efektif adanya Pak Oga. Iya, lebih membantu dan dia ya lebih efektif aja untuk adanya Pak Oga itu. Mengganggu banget justru, karena kan seringkali dia ada di tengah jalan untuk keperluan diri sendiri, hanya untuk mencari duit buat diri dia sendiri. Kalau untuk satu orang aja sih kurang efektif menurut saya. Kalau masalah kejadian itu ada, ya kadang-kadang ada yang nggak senang saya di sini, jadi kadang-kadang saya ada yang mau ditembak lah, atau misalnya mau apain lah, pokoknya ada aja. Namanya resiko hidup di jalanan ya kayak gitu. Jika tidak ada mereka, pastinya akan kacau dan semrawut. Masing-masing pengguna jalan akan merebut atau berebut jalan lah gitu.
Ya pendapat saya ya kalau nggak ada PAOGA, karena nggak ada ya terutama PAOGA itu ya sangat membantu sih Bang. Karena di jalan kan lalu lintas sekarang padat-padatnya, kalau ada PAOGA lebih membantu. Iya. Justru tertib karena tidak ada yang bikin macet, suka ngalangin orang di jalan gitu sih. Bisa jadi lebih tertib, bisa jadi lebih kacau juga sih, tergantung. Kalau misalnya ada lampu merahnya nih, itu bisa jadi lebih tertib. Nah, saya ini kalau misalnya nyerobot aja paling 2 atau 3 motor yang saya jalan, maksudnya jangan sampai di tengahnya nggak bisa jalan gitu. Jadi pertama kita jalanin yang udah ada di tengah. Tuh, selanjutnya baru yang jatah masuk yang jalan-jalan. Berarti tetap ada aja ya Pak? Yang Ada gitu ya, Pak? banyak sekali. Jelas, menurut saya mereka pahlawan tanpa seragam dan sangat berjasa buat masyarakat. Untuk PAOGA ya, untuk PAOGA sebagai pahlawan tanpa seragam, ya bisa disebut juga, maksudnya gitu juga kan. Pendapat saya sih bagus juga sih kalau digituin ya. Menurut saya ya tidak bisa disebut itu karena dia melakukan itu hanya untuk keperluan dirinya sendiri, yaitu mencari uang. Enggak sih, karena kan dia bisa jadi ngambil untung diri sendiri aja. Satu, yang kedua kita stop mobil-mobil yang kira-kira dinas begitu saya utamain. Jadi saya stop dulu yang kira-kira itu mobil ke kanan atau ke kiri, keluar atau masuk. Menurut saya setuju banget karena jelas-jelas mereka ilegal ya. Terus juga sangat mengganggu bagi pengendara lain sehingga membuat macet. Bisa jadi setuju saya, karena kan dia bisa jadi merugikan diri kita yang udah dibikin macet kan. Pertama, saya juga tetap melakukan pekerjaan itu. Yang pertama, yang pertama saya itu ibadah untuk keluarga. Yang kedua juga satu tugas. Istilahnya kita itu tugas bekerja. Bekerja itu kita utamakan servis dulu lah. Pertama kita lihat sen dulu, maksudnya di tempat kerja atau di sini, di jalan raya sini. Di jalan raya sini Pak. Pertama kita lihat sen, yang kedua kira-kira mobil itu besar atau kecil, yang mau masuk atau keluarnya kendaraan. Pertama saya merasa ada yang bilang bahwa saya itu seperti sangat membantu petugas. Ya mungkin petugas kan hanya beberapa jam atau menit. Ya saya itu ditugaskan sama petugas, tolong bantu petugas lah gitu. Ya harapan saya ya mungkin untuk para pengendara ya lebih hati-hati lagi karena memang jalannya agak sempit. Yang kedua juga
bagus. Nah terus kalau misalnya ada yang parkir lagi tetap, ya tolong berhenti dulu untuk menghindari ya kecelakaan lah. Harapan saya ya mungkin ada yang membantu atau misalnya ya ada bagaimana supaya saya itu ada yang membina atau bagaimana gitu dah. Nah, saya ada informasi ini, ada tambahan untuk semua tukang parkir khususnya daerah Jati Asih, ya diusahakan jangan arogan lah. Kedua, kalau memang orang itu ngasih atau enggak, ya jangan paksa atau misalnya jangan berbuat onar lah, gitu aja.